Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga online Gemindo Nazaret, Rabu 2 Juni 2021. Pada malam hari ini kita dilayani oleh KMB Damai Sejahtera. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan dengan nyanyian pembukaan PKJ nomor 2 bait pertama, Mulia. Jemaat yang kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang begitu baik, Allah yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mengikuti ibadah rumah tangga online Gemindo Jemaat Nazaret. Bapa, sebelum kami memulai ibadah pada malam hari ini, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami.
Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, Engkau berkati ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita bersama-sama akan dilayani oleh Penatua Bapak Wemi Amanopunyo. Bapak, Ibu, saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan satu puji-pujian kepada Tuhan dengan satu rasa ucapan syukur, ini tiba saatnya kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca serta mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu yang agung itu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon tuntunan, bimbingan, serta penyertaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan masing-masing rumah tangga kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang dipercayakan untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau urapi hamba dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika hamba menyampaikan tentang kebenaran firman ini, semuanya semata-mata keluar dari mulut bibir hamba atas perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hamba Bapa, lingkupi hamba, tutup hamba dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang hamba sampaikan ini boleh menjadi remah bagi kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih khusus keluarga Kristen Jemaat Nazaret yang saya kasihi. Shalom dan selamat malam. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini,
hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 yang masih tetap disampaikan lewat media online atau lewat YouTube. Dan pada malam hari ini saya merasa senang sekali dapat ikut ambil bagian sebagai pelayan firman untuk bisa membagikan serta menyampaikan berita tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Dan pada malam hari ini, sebagai nats pembimbing di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, tepatnya dari kitab Mazmur, fatsalnya yang ke-105, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 105, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebagai perikopnya, berjudul puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, namun dapat mengambil hikmat serta menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara Kristen, dalam hal ini keluarga Kristen, Jemaat Nazaret yang saya kasihi, izinkanlah pada malam hari ini judul khotbah saya beri tema dengan selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Jika kita membaca tentang kitab Mazmur, yang pertama sekali muncul di dalam pikiran kita adalah nama Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi oleh Tuhan Allah. Dan itu nyata di dalam pembacaan Alkitab. Ia termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman. Kalau kita baca, ini jelas disebutkan di dalam Ibrani 11. Daud adalah nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Karenanya sering sekali kita mendengar Tuhan Yesus disebut atau dipanggil dengan anak Daud. Daud pertama kali muncul di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Setelah itu, ia kerap kali diminta datang ke istana untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul ketika Raja Saul merasa tertekan. Selanjutnya, kita juga bisa menemukan kisah tentang bagaimana kemenangan Daud atas Goliat, seorang jawara Filistin yang memiliki badan yang sangat besar, seorang prajurit veteran.
Dan kalau kita melihat ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak mengandalkan kepandaiannya. Walaupun memang kita tahu Daud adalah seorang pemimpin militer yang sangat hebat. Daud menang karena ia menaruh percaya kepada Allah yang memberi kemenangan dengan tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Daud adalah salah satu contoh yang baik. Ia selalu mengingat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Ia mengalami janji-janji Allah digenapi dengan nyata di dalam kehidupannya. Ia mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah perjalanannya. Dan senantiasa Daud mengingatnya dengan penuh rasa syukur. Dari sini muncul satu pertanyaan. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga mengalami kebaikan Tuhan? Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menjawab bahwa kita juga telah mengalami kebaikan Tuhan. Dan semua kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita ataupun rumah tangga kita, ini sangat jelas nyata sampai dengan saat ini, di mana kita masih merasakan penyertaan Tuhan, dan tentunya kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara keluarga Kristen Jemaat Nazaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan, tepatnya pada Mazmur 105, sangat nyata jelas bagaimana Daud menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan, Daud memulainya dengan bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Daud senantiasa mengingat kebaikan Tuhan yang telah mengangkatnya sedemikian tinggi. Karena itu, Daud selalu memuji-muji Tuhan dan memegahkan Tuhan seumur hidup Daud. Apapun yang terjadi, Daud selalu berkata, Tuhan itu sangat baik. Ya, memang kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan sangat baik. Ia mau kita mengecapi kebaikannya dan menjadi saksi yang menceritakan kebaikannya. Bapak, Ibu, keluarga Kristen Jemaat Nazaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan yang telah kita alami ataupun yang sedang kita alami saat ini adalah merupakan sebuah karunia yang telah Tuhan berikan dan nyatakan di dalam kehidupan pribadi kita maupun rumah tangga kita, dengan tanpa adanya harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Kalau saya boleh menggunakan kalimat yang lebih ekstrim, apa yang kita dapatkan daripada Tuhan is free, gratis. Dan jujur, saya tidak dapat membayangkan berapa besarnya biaya atau nilai atau harga yang harus saya bayarkan kepada Tuhan untuk membayar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua.
kita tidak akan mampu membayarnya. Semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kehidupan kita semua. Ketika kita mengingat dan menghitung kembali kebaikan Tuhan yang telah kita alami, maka kita semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah tinggal diam dan membiarkan kita. Sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Ia berkenan ditemui dan menyatakan pertolongannya. Karena itu, marilah kita melihat contoh dari Daud yang selalu mencari Tuhan. Daud selalu mengutamakan Tuhan dan merindukan hadiratnya lebih dari segala prioritas lainnya. Daud mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya, dan pada saat Daud meminta pertolongan Tuhan, dia selalu mengingat perbuatan-perbuatannya dan kesetiaannya. Saat menghadapi tantangan, kita bisa melihat bagaimana Daud selalu melihat kepada apa yang Tuhan telah perbuat. Ia memuji Tuhan untuk itu, walaupun kenyataan yang di depan mata keadaannya masih berbalikan. Ia mengandalkan Tuhan yang pernah menolongnya. Ia ingat kasih setia Tuhan dan berdiri tegak di atas janjinya dengan teguh. Seperti ketika saat menghadapi Goliat, Daud katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dengan kepastian, Daud katakan kepada Goliat, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Kita bisa membacanya dari 1 Samuel 17 ayat 37 dan ayat yang ke-46. Kalau di dalam perjalanan kehidupan kita maupun di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita, Tuhan Allah pernah menolong, maka saya yakin dan percaya, sekarang pun Ia akan siap menolong kita. Bahkan sepanjang tahun 2021 ini, Ia tetap Allah yang setia dan mau menolong kehidupan kita. Kalau dulu Allah pernah melakukan mujizat, maka hari ini pun Ia setia untuk melakukannya lagi. Yang terpenting adalah kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kepintaran kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah mengandalkan keberanian kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Inilah teladan Daud yang harus kita contoh dalam menaklukkan tantangan di sepanjang kehidupan kita. Bagi Raja Daud, Allah adalah Allah yang memegang janjinya dengan setia, yang ingat untuk menggenapi sampai kepada 1000 angkatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, jelas dikatakan, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kita harus terus fokus memandang kepada Tuhan, karena Dia sedang menggenapi janji-janjinya kepada kita. Dia sedang mewujudkan rancangannya atas hidup kita. Teruslah memandang kepadanya, karena Tuhan sedang mengerjakannya dan menyelesaikannya bagi kita semua.
Kemajuan yang telah kita capai harus terus kita pertahankan dengan mengenang kasih setia Tuhan, dan kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Dan ketika kita melangkah, ingatlah bahwa kita harus mengandalkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Apa yang kita alami sekarang, apa yang kita telah rasakan sekarang, kita telah melihatnya dan akan mengalaminya lebih hebat lagi di tahun ini. Tetaplah penuh pengharapan dan tetap bernyala-nyala di dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Meresponi firman Tuhan malam hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 451, baitnya yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita. Ucapan syukur dapat diberikan melalui kotak yang sudah dibagikan. Sebelum kita memberikan persembahan kita ini, kita mendengarkan ajakan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ketiga dan 4. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Kita doakan persembahan kita, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah boleh memberikan ucapan dan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan selama ini. Bapa dalam surga, suci kuduskanlah persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa, ajar dan ingatkan kami selalu untuk mengucap syukur serta memberi yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan diberkati melalui puji-pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak Panti Asuhan Chandranaya. Tuhan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Keluarga Kristen, khususnya jemaat Nazaret yang boleh ambil bagian dalam persekutuan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, bahkan boleh mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh mengucap syukur bahwa kasih sayang Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan tidak pernah henti-hentinya Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga kami, masing-masing pribadi kami. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Dan itu jelas nyata di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa khusus untuk gereja kami, Gereja Gemindo Jemaat Nazaret. Tuhan tahu bagaimana begitu banyak pergumulan kami terkait dengan banyaknya dana yang kami butuhkan untuk renovasi gereja kami. Sebagai manusia, kami lemah, kami tidak mampu. Bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa jika mengandalkan kekuatan kami semata-mata. Namun kami terlalu yakin dan percaya ketika kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, maka apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu Bapa, apa yang menjadi harapan kami seluruh jemaat, agar gereja ini boleh menjadi bagus, menjadi indah kembali, kami yakin dengan iman kami bahwa Tuhan akan memujud nyatakannya di dalam jemaat kami. Segala dana yang kami butuhkan, bahan-bahan bangunan yang kami butuhkan, kami sudah yakin Tuhan telah menyiapkannya, dan kami akan mendapatkannya untuk kami kerjakan demi memperindah rumah-Mu yang kudus itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa kepada saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun ada yang di rumah. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu yang kudus, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Bahkan Engkau telah mentahirkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka alami maupun yang mereka sedang alami. Kami begitu yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan mereka semua. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami maupun teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Biarlah mereka boleh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka masih boleh menikmati 1 tahun lagi ketambahan usia mereka. Yang semuanya itu karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang dipercayakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pendeta, majelis,
yang sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami akal budi, agar ketika kami menjalankan pelayanan kami ini, semata-mata kami fokuskan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kami, ataupun untuk menunjukkan kehebatan kami. Tidak ya Tuhan Yesus, tapi semata-mata kami lakukan untuk melayani Tuhan dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai pelayan Tuhan. Ajar kami untuk melayani Tuhan dengan satu niat, bukan untuk memegahkan diri kami ataupun untuk mencari keuntungan bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang dipercayakan untuk membantu pekerjaan Presiden dan Wakil Presiden, sampai kepada para pejabat pemerintahan, sampai yang paling terendah sekalipun. Kami doakan, berikan mereka semua hikmat akal budi, agar ketika mereka memimpin bangsa ini maupun rakyat ini, semuanya semata-mata karena ketulusan mereka, karena keikhlasan mereka untuk mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna, penuh dengan kenajisan, penuh dengan ketidaklayakan. Tetapi Engkau telah melayakan kami, bahkan mengizinkan kami untuk selalu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sempurnakan doa ini Bapa, dengan doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan bagi murid-murid dan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini dan kita akan bernyanyi dari nyanyian penutup Kidung Jemaat 451 bait yang pertama. Ya Tuhan tiap jam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Demikianlah rangkaian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami atas nama pendeta, kelompok majelis petugas damai sejahtera mengucapkan terima kasih atas partisipasi kehadiran jemaat beserta keluarga dalam ibadah malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.